Bertemu lagi dengan saya, Suwardi. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan terkait dengan pengantar sosiologi pendidikan. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengantar pendidikan. Dan untuk pertemuan selanjutnya ini adalah membahas terkait dengan pengantar sosiologi pendidikan. Berbicara tentang sosiologi pendidikan berarti secara substansial kita berbicara terkait dengan ilmu sosiologi, dan yang kedua berbicara tentang ilmu pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk memahami sosiologi itu dengan simpelnya kita akan berasumsi bahwa sosiologi adalah ilmu yang berbicara atau mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Sedangkan ilmu tentang pendidikan adalah merupakan ilmu yang berusaha mempelajari tentang proses pendidikan yang ada di seluruh jenjang pendidikan yang ada, baik tingkatan sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, gabungan dari kedua ilmu inilah yang disebut dengan sosiologi pendidikan. Secara simpel, meskipun sebenarnya banyak ahli yang mengungkapkan bagaimana pengertian dari sosiologi pendidikan, namun saya hanya menyederhanakan bahwa sosiologi pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pendidikan dengan menggunakan kacamata sosiologi. Jadi saya ulangi bahwa sosiologi pendidikan itu adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang proses-proses yang terjadi di jenjang pendidikan dengan menggunakan kacamata atau pendekatan sosiologi. Jadi ini seperti halnya ketika kita membaca berbagai buku terkait dengan misalkan psikologi pendidikan, berarti itu juga merupakan ilmu misalkan yang mempelajari tentang proses pendidikan namun menggunakan pendekatan psikologi. Makanya namanya adalah psikologi pendidikan. Nah, kembali ke materi kita, maka sosiologi pendidikan itu ketika kita mempelajari proses pendidikan yang ada di semua jenjang pendidikan yang ada mulai dari tingkatan dasar sampai tingkatan tinggi, maka kacamatanya untuk menganalisis itu adalah menggunakan pendekatan sosiologi. Jadi seperti itu penjelasan secara simpelnya terkait dengan sosiologi pendidikan. Yang selanjutnya berbicara tentang cakupan atau ruang lingkup dari sosiologi pendidikan, apa-apa saja yang dipelajari dalam sosiologi pendidikan, maka secara umum saya hanya memetakan 3 bagian. Yang pertama terkait dengan sosiologi pendidikan yang bermain pada wilayah makro. Makro ini berarti levelnya yang besar. Yang kedua adalah sosiologi pendidikan yang bermain pada wilayah meso atau menengah, dan sosiologi pendidikan yang bermain pada wilayah mikro. Nah, sosiologi pendidikan yang bermain pada wilayah makro itu mempelajari tentang hubungan antara pendidikan dengan institusi lain yang ada dalam masyarakat. Institusi lain yang ada dalam masyarakat itu kan bukan hanya lembaga pendidikan, namun ada misalkan lembaga agama, ada lembaga ekonomi, ada misalkan lembaga politik, dan ada misalkan lembaga keluarga. Itu semua adalah lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Nah, kajian dari sosiologi pendidikan yang levelnya makro itu mempelajari hubungan itu antara pendidikan dengan lembaga agama, dengan pendidikan dengan lembaga ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sosiologi pendidikan yang bermain pada tataran meso. Meso itu yang menengah, itu mempelajari tentang hubungan-hubungan dalam suatu organisasi pendidikan. Jadi sekolah yang ada misalkan di kampung-kampung Anda atau mungkin yang ada di sekitar lingkungan Anda itu adalah merupakan suatu organisasi. Kenapa dikatakan suatu organisasi? Karena sekolah itu terdiri dari berbagai elemen sekolah yang saling terkait satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sosiologi pendidikan pada wilayah meso itu mempelajari hubungan itu, misalkan mempelajari bagaimana hubungan antara misalkan
misalkan mempelajari bagaimana hubungan bagian kemahasiswaan misalkan dengan OSIS, bagaimana hubungan misalkan BK dengan kelompok guru mata pelajaran, itu terkait dengan sosiologi pendidikan yang bermain pada tataran meso. Nah, yang selanjutnya adalah sosiologi pendidikan yang bermain pada wilayah mikro. Mikro ini adalah bagian paling bawah di antara makro. Makro itu besar, meso yang menengah, maka mikro itu yang paling kecil. Maka wilayah cakupan yang dipelajari adalah interaksi sosial. Bagaimana misalkan interaksi sosial yang berlangsung dalam institusi pendidikan, seperti bagaimana interaksi guru dengan siswanya, bagaimana interaksi siswa dengan siswa yang lain, bagaimana interaksinya kepala sekolah dengan guru, bagaimana interaksinya guru dengan guru yang lain, atau interaksi siswa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah cakupan daripada sosiologi pendidikan level mikro. Selanjutnya adalah kita berbicara mengenai sekolah sebagai investasi sosial. Nah, bagi mahasiswa, orang yang sedang menempuh suatu proses pendidikan dan alhamdulillah sudah sampai kepada jenjang pendidikan tinggi, strata 1, untuk memperoleh gelar sarjana, maka sebenarnya Anda sudah melakukan suatu proses investasi. Jadi investasi itu bukan hanya terkait dengan investasi ekonomi, namun dalam kajian sosiologi pendidikan ada yang disebut dengan investasi sosial. Yang pertama adalah kenapa dia dikatakan sebagai investasi sosial, karena itu berdampak secara ekonomi. Karena ketika orang menempuh suatu proses pendidikan, maka dia mengalami suatu perkembangan ekonomi secara individu. Mengapa mengalami perkembangan ekonomi secara individu? Karena orang-orang yang berpendidikan memiliki peluang yang banyak untuk memperoleh akses pekerjaan yang kemungkinan dan memang tidak bisa diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki pendidikan. Dan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah memperoleh pendidikan, seperti pendidikan perguruan tinggi setelah mereka lulus, maka pekerjaannya itu menjanjikan hal-hal yang berbau ekonomi dengan gaji yang tinggi, sehingga mengalami suatu perkembangan ekonomi. Seperti contoh misalkan ketika punya cita-cita misalkan menjadi guru, maka ketika Anda menjadi guru PNS misalkan, itu Anda akan mendapatkan suatu perkembangan ekonomi secara individual. Karena gajinya luar biasa dan sekarang ini guru itu adalah merupakan suatu pekerjaan yang sangat dilirik oleh orang banyak untuk mereka masuk di situ. Karena menjanjikan dari aspek ekonomi. Ketika dia mengalami perkembangan ekonomi secara individual, itu secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap ekonomi keluarga. Karena anak yang misalkan setelah menempuh pendidikan di perguruan tinggi akhirnya sudah selesai bekerja, maka itu juga memberikan kontribusi kepada ekonomi keluarganya. Nah, secara umum lagi, ini maksud saya negara ya, secara umum lagi, maka itu memberikan kontribusi ekonomi terhadap negara. Karena ketika rakyatnya sejahtera, maka perkembangan ekonomi suatu negara itu semakin bagus. Itu terkait dengan aspek ekonomi. Maka ini merupakan suatu hal yang penting diketahui oleh setiap siswa bahwa ketika kita menempuh suatu proses pendidikan, maka itu berdampak secara ekonomi di kemudian hari sebagai investasi sosial. Yang selanjutnya adalah itu berdampak pada aspek sosial. Mengapa berdampak pada aspek sosial? Karena menimbulkan suatu hubungan dengan individu dan kelompok dengan berbagai kelas sosial. Maksudnya di sini ketika orang berpendidikan menempuh suatu proses pendidikan, punya pendidikan dalam bahasa masyarakat, maka itu memiliki suatu kemampuan menjalin hubungan dengan individu ataupun kelompok dengan berbagai kelas sosial yang berbeda. Karena orang-orang berpendidikan itu mampu menempatkan dirinya
bagaimana dia berinteraksi misalkan dengan orang yang miskin misalkan, bagaimana dia berinteraksi dengan orang yang kaya, dan bagaimana dia berinteraksi misalkan dengan orang yang sedang-sedang, bagaimana berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana berinteraksi dengan orang tua. Itu kan beda-beda caranya orang berinteraksi. Nah, suatu contoh misalkan, saya berikan suatu contoh. Ketika orang-orang yang tidak sekolah, biasanya itu ketika berbicara, itu selalu menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak boleh diucapkan ketika berbicara. Saya tidak bisa memberikan suatu contoh kata buruk itu, tapi intinya pasti sudah dimengerti maksudnya kata-kata yang buruk itu. Nah, ketika orang-orang yang berpendidikan, itu sebenarnya ketika dia memiliki memang ilmu tentang pendidikan, maka dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kotor itu. Dia hanya menggunakan kata-kata yang baik untuk menjalin interaksi dengan orang yang lain, baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, contoh kecil misalkan, ketika Anda sebagai mahasiswa, ketika berinteraksi dengan sesama mahasiswa, tentunya Anda biasa mungkin menggunakan misalkan kata "Hai bro". Hai bro itu ketika diucapkan dengan mahasiswa yang lain itu tidak apa-apa. Karena secara etik dan secara moral, itu tidak melanggar etik dan moral. Namun ketika kata bro itu Anda ucapkan di kelas sosial yang berbeda, anggaplah Anda ucapkan ke orang tua Anda ucapkan ke dosen Anda, maka secara tidak langsung Anda itu sebenarnya sudah melanggar etik. Anda sudah melanggar norma karena tidak boleh mengatakan hai bro kepada orang tua. Anggaplah pulang kampung, turun di di mobil Anda, langsung Anda mengatakan hai bro kepada orang tua Anda. Itu kan tidak bagus ya. Anggaplah juga ketemu dengan dosen Anda mengatakan hai bro, padahal itu dosen Anda. Nah, itu berarti ketika Anda melakukan itu, Anda sama halnya, Anda tidak memiliki suatu ilmu pendidikan bagaimana menjalin hubungan dengan individu maupun kelompok dari berbagai kelas sosial yang berbeda. Nah, yang selanjutnya, ketika Anda menempuh suatu proses pendidikan di sekolah, itu menjadi investasi sosial dalam aspek kemanusiaan. Mengapa berdampak pada aspek kemanusiaan? Karena ketika Anda sekolah, ketika siswa sekolah, ketika anak sekolah, maka itu dapat membantu mengembangkan potensi dirinya. Karena setiap anak, setiap manusia memiliki potensi yang ada dalam diri dan dibawa sejak lahir. Dan itu dioptimalkan melalui proses-proses pendidikan. Satu contoh misalkan, ketika Anda memiliki bakat misalkan dalam hal matematika, menghitung, misalkan melakukan perkalian, melakukan pembagian dan seterusnya, itu ada bakat memang dibawa sejak lahir. Namun ketika tidak dioptimalkan dari proses sekolah, maka itu tidak dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. Maka sekolah posisinya di sini membantu kita untuk mengembangkan potensi diri. Sehingga sekolah sebagai investasi sosial itu berdampak secara kemanusiaan. Yang keempat adalah sekolah sebagai investasi sosial itu berdampak sebagai dalam aspek budaya. Mengapa demikian? Karena di sekolah, ketika siswa belajar di sekolah, maka guru, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidikan berupaya melakukan pelestarian budaya melalui anak itu sendiri. Dengan diceritakanlah, dengan diajarkanlah berbagai budaya-budaya yang ada di sekitar masyarakat maupun yang ada di negara Indonesia untuk dilestarikan. Yang kedua, ketika siswa sekolah, maka dia melakukan suatu pembaharuan budaya. Pembaharuan budaya ketika ada budaya-budaya memang yang sejak dulu memang ada, namun sudah tidak relevan dengan kehidupan sekarang atau mungkin lebih banyak hal negatifnya ketika dipertahankan, maka
tugasnya siswa di sini ketika dia melakukan suatu proses pendidikan di sekolah sebagai investasi sosial, maka dia akan melakukan pembaharuan budaya. Nah, contoh kecil misalkan dulu itu ada misalkan suatu budaya masyarakat ketika selesai ada suatu kegiatan proses pernikahan, biasanya orang kan membawa apalagi ya, membawa semacam hadiah baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk benda. Dan ketika sampai ke tempat itu maka diumumkan apa yang dibawa itu, apakah dia uang misalkan, misalkan si A uangnya sekian, si B uangnya sekian, si C uangnya sekian. Nah, itu sebenarnya dulu pernah ada, tapi sekarang itu sudah tidak dilestarikan lagi karena perlu dilakukan satu pembaharuan budaya. Tidak apa-apa orang membawa apalagi ya, membawa hadiah untuk orang yang menikah, namun tidak perlu diumumkan karena itu bisa menyebabkan orang apalagi ya semacam sombong dan seterusnya. Yang selanjutnya, ternyata sekolah sebagai investasi sosial juga berdampak pada pendidikan itu sendiri. Karena ketika kita sebagai generasi bangsa menempuh suatu proses pendidikan di sekolah, itu dapat membantu suatu peningkatan mutu pendidikan. Karena salah satu aspek mutu pendidikan ketika seluruh warga negara, anak bangsa Indonesia itu mendapatkan suatu pendidikan yang layak. Nah, untuk mendapat pendidikan layak tentunya kita harus terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Yang terakhir, sekolah sebagai investasi sosial karena itu berdampak secara politik. Kalau Anda sekolah, Anda menempuh suatu proses pendidikan mulai jenjang dasar sampai perguruan tinggi, maka itu akan memberikan suatu bekal dalam aspek politik. Kenapa? Karena ilmu yang Anda dapatkan itu bisa Anda pergunakan untuk menjalankan suatu proses pemerintahan. Berapa banyak misalkan alumni misalkan yang sudah kuliah itu sudah berada pada kursi pemerintahan, menjadi anggota DPR, menjadi misalkan kepala desa, menjadi bupati, menjadi gubernur dan seterusnya. Dan itu bisa ditempuh, bisa didapatkan ketika kita melakukan suatu proses pendidikan di sekolah. Oke, yang selanjutnya. Nah, tujuan sosiologi pendidikan. Jadi, apa tujuan dari ilmu sosiologi pendidikan seperti yang kita bicarakan sebelumnya? Itu yang pertama adalah menganalisis proses sosialisasi siswa. Jadi sebenarnya kan siswa yang ada di sekolah, baik di tingkatan sekolah dasar, atau menengah pertama, atau menengah atas, bahkan di perguruan tinggi, itu sebenarnya mereka sedang mengalami suatu proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini yang diberikan oleh guru, diberikan oleh tenaga pendidikan terkait aspek-aspek pendidikan maupun aspek-aspek sosial yang diberikan kepada siswa. Kalau guru melakukan proses sosialisasi ya tentunya memberikan hal-hal yang mencakup 3 aspek. Bukan hanya memberikan suatu sosialisasi dari aspek pengetahuan, juga memberikan proses sosialisasi dari aspek psikomotorik dan sosialisasi dari aspek afektif. Nah, yang kedua, menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Jadi dengan adanya ilmu sosiologi pendidikan, maka kita dapat menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Karena kehidupan masyarakat, terutama misalkan kita berbicara perkembangan dan kemajuan masyarakat Kota Makassar misalkan, maka itu luar biasa perkembangannya. Masyarakat itu tidak pernah statis, tetapi dia selalu mengalami suatu proses mengalami proses perubahan, baik itu sifatnya mungkin evolusi maupun revolusi maupun impulsi. Nah, jadi tidak pernah statis. Nah, untuk menganalisis itu perlu kita
apalagi memiliki suatu ilmu sosiologi pendidikan, termasuk untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial dari aspek pendidikan. Contohnya sekarang ini kan sebenarnya pembelajaran kita di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah dasar itu kan sekarang sudah mengalami suatu proses pembelajaran secara online. Jadi hampir tidak ada lagi yang tatap muka. Itu kan merupakan suatu proses perkembangan dan kemajuan sosial dalam aspek pendidikan. Dan ini bisa kita mengerti, kita bisa pahami ketika kita memiliki suatu ilmu sosiologi pendidikan. Nah, yang ketiga adalah menganalisis status dan kedudukan pendidikan dalam suatu masyarakat. Nah, perlu kita ketahui bahwa sosiologi pendidikan dalam menganalisis status kedudukan pendidikan dalam masyarakat itu karena di dalam masyarakat itu status dan kedudukan pendidikan itu berbeda-beda. Anggaplah kita ambil suatu dua masyarakat, misalkan masyarakat perkotaan, kemungkinan pendidikan itu adalah merupakan suatu hal yang penting sebagai suatu hal yang penting dan paling utama. Namun ketika kita berbicara masyarakat pedesaan, belum tentu pendidikan ini merupakan suatu hal yang penting. Boleh jadi yang penting menurut mereka adalah ekonomi. Nah, sehingga untuk mempelajari itu perlunya kita memiliki suatu ilmu terkait dengan sosiologi pendidikan. Yang keempat adalah menganalisis tenaga kependidikan dalam kegiatan sosial. Jadi tenaga kependidikan itu yang perlu dipahami adalah bukan hanya guru. Namun tenaga pendidikan itu seperti kepala sekolah, BK, staf sekolah, atau mungkin pengawas. Itu merupakan suatu tenaga pendidikan. Menganalisisnya di sini adalah bagaimana partisipasinya dia dalam kegiatan-kegiatan sosial. Karena sudah banyak ceritanya guru bukan hanya berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan sekolah, namun dia juga keluar memberikan, misalkan ada beberapa sekolah yang biasa melakukan kerja bakti. Kerja baktinya bukan di sekolah, kerja baktinya di luar masyarakat, memberikan sumbangan bagi orang-orang yang terkena musibah. Itu sebenarnya wilayah cakupan dari sosiologi pendidikan. Yang kelima adalah membantu menentukan tujuan pendidikan. Dengan mempelajari sosiologi pendidikan sebenarnya membantu kita menentukan tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan itu hakikatnya harus relevan dengan masyarakat. Nah, yang paling memahami tentang masyarakat sebenarnya adalah ilmu sosiologi. Nah, sehingga dengan memiliki ilmu sosiologi pendidikan, paling tidak itu bisa membantu penentu kebijakan dalam menentukan suatu tujuan pendidikan agar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang keenam adalah menganalisis partisipasi orang-orang terdidik dalam kegiatan sosial. Jadi orang-orang terdidik yang dimaksud di sini bukan hanya guru, tetapi semua siswa maupun mahasiswa yang sudah mengalami suatu proses pendidikan itu disebut dengan orang-orang yang terdidik. Dalam kegiatan sosial, bagaimana partisipasinya dia dalam masyarakat? Apakah orang-orang ini mahasiswa atau siswa misalkan itu juga terlibat dalam suatu proses-proses kegiatan sosial, seperti misalkan saya contohkan tadi, apakah dia juga terlibat dalam kegiatan misalkan membersihkan lingkungan masyarakat, memberikan bantuan, membantu ketika ada orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Nah, wilayah itu adalah wilayah kajian sosiologi pendidikan. Nah, sehingga tujuan sosiologi pendidikan pada aspek itu adalah menganalisis partisipasi orang-orang terdidik dalam kegiatan sosial. Saya pikir semua semua mahasiswa itu terlibat dalam hal itu. Yang selanjutnya adalah memberikan kontribusi secara cepat dan tepat terhadap masalah pendidikan. Karena ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Nah, ketika sosiologi pendidikan ini ada sebagai suatu ilmu, maka dengan mempelajarinya, maka dapat memberikan kontribusi secara tepat menghadapi suatu masalah-masalah terkait dengan pendidikan. Masalah-masalah terkait dengan pendidikan, misalkan yang baru-baru ini, misalkan
banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran online. Maka perlunya ilmu sosiologi masuk di situ. Karena kenapa? Misalkan contohnya, kenapa masyarakat ada yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran online? Karena tidak semua masyarakat mampu membeli handphone. Tidak semua masyarakat, kalaupun ada handphonenya, mampu membeli kuota. Dan tidak semua masyarakat misalkan memiliki akses jaringan internet yang memadai. Sehingga untuk masalah-masalah seperti itu yang diperlukan adalah ilmu terkait dengan sosiologi pendidikan. Dan yang terakhir adalah menganalisis interaksi sosial di sekolah antara sekolah dengan masyarakat. Jadi tujuannya dari ilmu sosiologi pendidikan ini adalah menganalisis bagaimana interaksi antara siswa dengan siswa yang lain, siswa dengan guru, siswa dengan kepala sekolah, dan bagaimana interaksi masyarakat sekolah dengan masyarakat di luar sekolah. Seperti itu. Slide selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan objek sosiologi pendidikan. Jadi secara substansial sebenarnya kita bisa membagi bahwa objeknya mempelajari sosiologi pendidikan itu adalah terbagi menjadi dua. Ada material dan ada formal. Materialnya itu adalah masyarakat. Masyarakat itu adalah sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dalam suatu tutorial dalam waktu yang lama dan memiliki tujuan yang sama. Meskipun sebenarnya tujuannya itu sifatnya umum. Yang kedua adalah tingkah laku manusia. Jadi itu objek yang dikaji secara material oleh sosiologi pendidikan. Dan institusi pendidikan, institusi pendidikan, berarti seperti sekolah, misalkan ya, Kementerian Pendidikan, apalagi ya, sekolah, perguruan tinggi, itu adalah institusi pendidikan. Yang kedua adalah objek formalnya. Formalnya di sini objeknya adalah hubungan perilaku manusia dengan institusi pendidikan. Jadi di sini berusaha mengkaji bagaimana hubungan perilaku manusia dengan institusi pendidikan serta proses yang timbul dari hubungan antara kedua masalah tersebut dan membentuk suatu perilaku manusia dalam masyarakat. Jadi inilah objek material dan objek formalnya. Objek material itu masyarakat, tingkah laku manusia, dan institusi pendidikan. Nah, formalnya itu sebenarnya adalah gabungan dari semua ini. Karena di objek formalnya berbicara mengenai hubungan perilaku manusia, berarti ini tingkah laku manusia, dan institusi pendidikan, ini institusi pendidikannya, serta proses yang timbul dari hubungan keduanya. Jadi kan memang ada hubungan antara tingkah laku manusia dan institusi pendidikan. Kedua tersebut dan membentuk perilaku kehidupan dalam masyarakat. Berarti ini aspek masyarakatnya. Jadi sebenarnya aspek material dan formal itu sebenarnya hakikatnya tidak terlalu jauh beda. Karena objek formal itu adalah pengembangan dari objek material. Seperti itu. Selanjutnya adalah berbicara tentang pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan. Jadi kita sebagai calon pendidik, anggaplah kita sebagai nanti menjadi seorang guru, maka sebenarnya sangat penting mempelajari sosiologi pendidikan. Karena pendidikan mau tidak mau harus bisa menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat, yang berubah menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan. Jadi kan kita misalkan anggaplah guru SD, kita mengajarkan siswa kita pengetahuan, tapi ujung-ujungnya kan mereka di sana hanya diajarkan bagaimana teorinya. Namun aplikasi sesungguhnya sebenarnya itu adalah di masyarakat. Maka kita harus menyiapkan peserta didik kita bukan hanya pada lingkungan sekolah. Namun kita harus siapkan juga dia bagaimana dia mampu menjalani kehidupannya dalam kehidupan masyarakat. Sehingga pengetahuan tentang sosiologi pendidikan itu sangat penting dimiliki oleh setiap guru. Yang kedua adalah praktisi pendidikan dapat merumuskan cara menetapkan orientasi yang relevan dengan dunia yang berubah di suatu pihak, namun di pihak lain dunia pendidikan tidak mengalami distorsi, tidak mengalami pemutarbalikan fakta ya, dan disorientasi atau tidak mengenali lingkungan sekitar.
Mengapa demikian? Praktisi pendidikan itu termasuk guru itu juga adalah praktisi pendidikan dapat menentukan orientasi bagaimana mengenalkan kehidupan dunia yang sekarang ini selalu mengalami suatu perubahan, selalu berubah-ubah. Masih saya pribadi masih ingat bagaimana proses pembelajaran mulai kita menggunakan apalagi ya kapur tulis di papan bor yang apalagi warna hitam. Tidak lama kemudian masih saya ingat bahwa sudah itu mengalami perubahan lagi. Saya sekolah lagi menggunakan misalkan ketika belajar menggunakan whiteboard dengan menggunakan spidol, dan itu berlangsung sampai sekarang, dan sekarang ternyata sudah berubah lagi. Kita belajar tidak menggunakan lagi apalagi kapur tulis itu dan tidak menggunakan lagi spidol, tetapi menggunakan fasilitas online. Bagaimana masyarakat itu mengalami perubahan dengan cepat. Nah, sehingga kita harus mampu memberikan suatu pendidikan kepada anak itu sesuai dengan atau relevan dengan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Karena jangan sampai ilmu yang kita berikan itu adalah ilmu yang seharusnya berguna pada saat siswa itu masih kecil. Sedangkan harusnya kita harus menyiapkan dia untuk ke depannya, bukan ke belakang. Karena masyarakat selalu mengalami suatu perubahan. Yang selanjutnya bahwa pendidikan itu memerlukan perangkat pisau analisis sosiologis untuk menghadapi kehidupan yang selalu berubah. Jadi ilmu sosiologi kan seperti yang saya bicarakan sebelumnya adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, untuk mengkaji masyarakat perlu yang dinamakan dengan ilmu sosiologi. Nah, untuk mengkaji pendidikan, aspek masyarakat dari aspek pendidikannya, maka perlu ilmu sosiologi pendidikan. Karena dia menjadikan sebagai pisau. Pisau itu seperti orang mengupas mengupas buah-buahan, itu kan memerlukan pisau. Sama dengan masalah pendidikan, itu juga memerlukan pisau untuk mengupas masalah itu. Dan pisaunya itu adalah ilmu sosiologi. Kalau kita spesifikkan lagi adalah ilmu sosiologi pendidikan. Nah, itulah alasan mengapa setiap guru harus mempelajari, harus memiliki ilmu pengetahuan terkait dengan sosiologi pendidikan. Nah, selanjutnya adalah kita berbicara tentang tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Yang pertama, ini ada Lester. Lester ini terkenal sebagai tokoh sosiologi pendidikan karena selalu berbicara tentang evolusi sosial. Berarti dia melihat bahwa masyarakat itu selalu mengalami perubahan akibat dari kemajuan pendidikan. Jadi sebenarnya kan simpel memahami itu. Suatu masyarakat bisa berkembang ketika pendidikan itu juga berkembang. Dan ketika pendidikan berkembang, maka sebenarnya masyarakat itu diberikan dorongan untuk berkembang juga. Sehingga Lester mengatakan bahwa perubahan masyarakat itu akibatnya dari kemajuan pendidikan. Karena tidak ada negara yang ada di dunia ini berkembang menjadi negara maju, menjadi negara adidaya seperti Amerika Serikat ketika kemajuan pendidikan di sana tidak ada. Mengapa mereka bisa maju? Ya karena mereka mengutamakan ini pendidikan. Nah, bagi negara-negara, bagi masyarakat, bagi bangsa yang tidak peduli dengan pendidikan, maka saya yakin perubahan masyarakatnya itu bukan mengalami suatu perubahan yang cepat menjadi negara maju, menjadi negara adidaya, tetapi dia akan hanya menjadi negara berkembang terus atau bahkan menjadi negara yang tertinggal. Yang kedua tokoh lain adalah John Dewey. Ini terkenal dengan pragmatisnya. Dia mengatakan bahwa pendidikan dipandang sebagai wahana yang strategis, yang sentral dalam upaya kelangsungan hidup di masa depan melalui problem solving method dan learning by doing.
Jadi sebenarnya John Dewey ini punya kontribusi pemikiran dari aspek pendidikan bahwa untuk mencapai suatu kelangsungan hidup, jadi Anda semua kalau mau hidup di kemudian hari beberapa tahun yang akan datang, maka utamakan pendidikan. Karena pendidikan ini adalah merupakan strategis yang paling utama untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi kalau mau hidup dan sejahtera di kemudian hari, maka perolehlah pendidikan. Caranya bagaimana? John Dewey menawarkan dua suatu strategi melalui problem solving method. Jadi melalui pemecahan masalah. Jadi kita nanti misalkan ketika mengajar di sekolah, selalulah mengajarkan kepada siswa Anda bagaimana memecahkan masalah. Jadi bukan membantu siswa dalam hal ceritanya ketika ada masalahnya, langsung kita terlibat, langsung membantu dalam hal kita memecahkan masalahnya. Tetapi kita sebenarnya harusnya mengajarkan bagaimana siswa sendiri itu memecahkan masalahnya sendiri. Karena ketika kita yang selalu membantu dia untuk memecahkan masalahnya, maka kapan dia mandiri dalam memecahkan persoalan hidupnya. Sedangkan manusia itu penuh dengan masalah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada masalahnya. Saya pun punya banyak masalah dan Anda semua pasti punya banyak masalah. Baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah perasaan, ada yang diputuskan, ada yang sakit hati, ada yang diduakan, dan lain sebagainya. Itu ada dalam proses pendidikan. Apalagi kan siswa sekarang, ternyata ketika terkait dengan masalah hati, itu bukan lagi berbicara pada tataran tingkatan sekolah menengah pertama dan menengah atas, apalagi perguruan tinggi. Ada juga siswa-siswa itu sudah menjalin hubungan itu di masa sekolah dasar. Jadi kan sebuah problem ceritanya. Nah, bagaimana guru memberikan suatu metode untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kedua adalah learning by doing. Jadi jangan lagi mengajarkan kepada siswa Anda, nanti kalau besar mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi guru. Tidak begitu lagi caranya orang memberikan pendidikan menurut John Dewey. Caranya memberikan pendidikan adalah ketika kamu besar, mau berbuat apa, mau melakukan apa nanti. Jadi berbeda lagi. Dulu memang biasanya ketika saya kecil itu selalu guru mengatakan bahwa nanti kamu kalau besar mau jadi apa. Akhirnya dulu saya mengatakan bahwa saya mau jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, insya Allah satu kampung saya tegel semua. Itu cita-cita saya dulu. Karena memang guru saya selalu mengajarkan itu. Namun sekarang sebenarnya bukan lagi berbicara kita mau jadi apa, tetapi kita harus nanti mau berbuat apa. Sehingga pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berusaha mengajarkan siswa melakukan sesuatu. Nah, itu John Dewey. Nah, tokoh yang ketiga adalah Emile Durkheim. Emile Durkheim ini juga salah satu orang yang memiliki kontribusi dalam aspek pendidikan, dalam pemikirannya maksud saya terkait dengan social thing atau ikhtiar sosial. Menurut Emile Durkheim, kita sebagai guru dalam melakukan suatu proses pendidikan itu harusnya menganut heterogenitas. Heterogenitas ini berarti kita memahami bahwa peserta didik kita itu adalah merupakan suatu makhluk yang memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Meskipun sebenarnya proses pendidikan kita itu selalu mengajarkan kita untuk sama terus. Selalu harus homogenitas. Padahal kita terlahir dari proses heterogenitas. Suatu contoh kecil misalkan. Anda mengajar di kelas. Anda punya 2 siswa. Satu siswa pintar, memang punya bakat dan minat dalam aspek matematika. Satu siswa Anda punya bakat dan minat dari aspek seni. Tetapi Anda memperlakukan siswa yang punya bakat dan minat dari aspek matematika
untuk sama kemampuannya dengan siswa yang memiliki bakat dan minat di seni itu tidak mungkin terjadi. Atau sebaliknya pun seperti itu. Kalau bahasa apalagi ya, analoginya seperti ini juga. Itu seperti orang mengajarkan ikan untuk terbang. Ikan itu tidak bisa diajari untuk terbang karena meskipun dia punya keinginan, namun dia tidak punya bakat untuk terbang. Karena dia memang punya bakatnya itu menyelam di dasar air. Menyelam di dasar laut misalkan. Tetapi tidak bisa punya kemampuan untuk terbang. Kalaupun dia punya kemampuan untuk terbang, hanya sedikit saja di atas permukaan air. Atau mungkin Anda mau mengajarkan burung untuk menyelam ke dasar laut. Itu tidak bisa. Karena burung itu tidak memiliki bakat dalam hal menyelam ke dasar laut. Yang bisa melakukan itu adalah ikan. Meskipun ada burung yang bisa menyelam ke dasar laut, tapi hanya di bagian permukaan saja. Ya mungkin paling jauh ke bawah itu 1 meter. Selebihnya sudah tidak bisa lagi. Karena dia tidak memiliki bakat dalam hal menyelam. Nah, seperti itu juga siswa. Siswa itu punya kemampuan-kemampuan yang berbeda antara satu yang lain. Makanya Emil Durkheim mengatakan proses pendidikan itu harus heterogenitas. Didiklah siswamu sesuai dengan bakat dan minatnya. Bukan Anda mendidik sesuai dengan apa yang Anda mau. Tetapi sesuai dengan bakat-bakat yang ada dalam siswa. Ada beberapa negara di luar sana yang memang sejak kecil dia dididik sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau dia bakatnya dan minatnya sepak bola, maka ya sepak bola terus. Kalau dia bakat dan minatnya matematika, maka matematika terus. Nah, sehingga terciptalah suatu proses pendidikan yang berbasis heterogenitas yang menghargai karakteristik siswa. Itu kalau Emil Durkheim. Sekarang Karl Mannheimin maksud saya. Dia mengatakan memiliki kontribusi dari sosiologi pendidikan karena sosiologi pengetahuan ini sumbangsinya yaitu sosiologi pengetahuan. Dia berusaha mempelajari bahwa ternyata ada hubungan masyarakat dengan pendidikan. Ya memang ketika seperti yang saya kemukakan tadi, masyarakat ini bisa berkembang kalau ada pendidikan. Dan pendidikan ini bisa eksis kalau ada masyarakat. Jadi memang ada hubungannya. Contoh kecil, anggaplah lebih simpel bahasa saya. Di masyarakat ya. Di masyarakat manapun yang ada di kampung Anda, ketika tidak ada pendidikan, maka masyarakat itu pasti akan tertinggal. Dan di mana ada pendidikan, pasti ada masyarakat. Karena yang menciptakan pendidikan itu adalah masyarakat. Itu menurut Karl Mannheim. Dan yang terakhir adalah George Wein. Ini melakukan kontribusinya dari aspek metodologi. Yang karena George Wein ini sebenarnya melakukan studi komprehensif terhadap pendidikan dengan pendidikan sosiologi. Jadi dia sebenarnya berusaha mengkaji lebih dalam terkait dengan pendidikan dan pendidikan sosiologi. Dari hasil studinya ini yang berkontribusi terhadap perkembangan dari ilmu sosiologi. Dan yang terakhir kita berbicara tentang paradigma sosiologi pendidikan. Jadi yang pertama adalah ada nanti ketika kita berbicara sosiologi pendidikan, maka kita berbicara tentang paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial mengatakan bahwa realitas merupakan bentukan struktur sosial. Jadi kalau kita berbicara pendidikan, maka perilaku yang ada di dunia pendidikan, perilakunya siswa, perilakunya mungkin mahasiswa, itu sebenarnya adalah bentukan struktur. Bentukan struktur maksudnya adalah ketika siswa punya perilaku baik, maka sebenarnya yang menciptakan perilaku baik itu adalah sekolah. Kalau mahasiswa punya perilaku yang bagus, maka sebenarnya yang membentuk perilaku bagus itu adalah kampus. Itu paradigma fakta sosial. Nah, paradigma sosiologi pendidikan yang kedua adalah definisi sosial. Mengatakan bahwa realitas merupakan bentukan aktor.
Jadi maksudnya di sini adalah siswa ketika memiliki perilaku yang baik, sebenarnya itu adalah karena dirinya sendiri yang mau memiliki perilaku yang baik. Kalau ada mahasiswa memiliki perilaku yang baik, itu sebenarnya karena memang dia punya kemampuan dan dia sendiri yang mau memiliki perilaku yang baik itu. Sehingga dia adalah bentukan aktor, bentukan individu. Sebaliknya pun begitu. Kalau ada siswa, maka sebenarnya itu adalah merupakan bentukan dia sendiri. Karena dia mau juga seperti itu. Itu yang kedua. Paradigma yang terakhir dalam sosiologi pendidikan adalah perilaku sosial. Memandang bahwa realitas merupakan bentukan interaksi antara stimulus dan respon. Jadi menurutnya ketika misalkan ada siswa yang memiliki perilaku yang baik, maka sesungguhnya itu dia dapatkan karena interaksi dia dengan orang lain. Ketika dia berinteraksi dengan temannya, dia mendapatkan suatu stimulus. Ketika dia mendapatkan stimulus, maka di lain sisi dia akan memberikan respon. Makanya dulu orang tua kita mengatakan bahwa jangan nak dekat-dekat dengan kerbau. Karena dekat dengan kerbau maka kamu akan kena tainya. Maksudnya itu jangan dekat-dekat dengan orang misalkan peminum. Maka karena kalau kamu dekat dengan orang peminum maka kamu akan minum juga. Jangan dekat-dekat dengan siswa yang perokok. Karena kalau kamu dekat dengan siswa perokok maka kamu juga lambat laun menjadi perokok. Jangan dekat dengan mahasiswa yang perokok. Lambat laun juga Anda menjadi mahasiswa yang perokok. Nah, begitulah paradigma itu memandang perilaku manusia. Nah, masih banyak yang lain. Yang penting Anda sudah memahami kata kunci dari setiap paradigma itu dan kata kunci dari setiap tokoh-tokoh dari sosiologi pendidikan itu. Terima kasih atas partisipasinya, menyimak daripada penjelasan saya terkait dengan sosiologi pendidikan. Dan insya Allah kita akan menjelaskan lagi material lain di pertemuan yang berbeda dengan video yang berbeda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.